Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Barokah Ari Susilo, peserta pelatihan pendidikan guru penggerak BBKP Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, Diseminasi Penerapan Budaya Positif di SMP Negeri 132 Jakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik ya. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini, sebelum kita masuk ke pertemuan dari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa dengan keyakinan kasih ya, jadi pertemuan kita pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Oke, belum ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah persetujuan bersama ya, antara siswa oleh siswa dan grup siswa untuk mencari nilai-nilai kebaikan. Apa itu? Bagaimana contohnya? Ada yang tahu contohnya? Belum ya? Oke, jadi contohnya adalah ketika kalian semisal membuat persetujuan membuat sampah pada apalagi nanti kalau dibuat cari apa saja yang bisa kita ataupun kalian sepakat. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, coba ntar aku video. Sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, selanjutnya masing-masing kelompok akan menempelkan keyakinan mereka masing-masing ya. Kelompok 1 silakan. Oke. Ya, selanjutnya kelompok 2. Ya, bawahnya. Oke, kelompok 2 sudah. Selanjutnya kelompok 3. Oke, kelompok 3.
kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah menempelkan ya, keyakinan yang berkaitan dengan tujuan. Oke, coba sekarang kita baca satu-satu ya, dan kita sepakati. Menjaga kebersihan kelas, sama ya. Kemudian coba kita lihat. Menjalankan norma-norma kelas. Apa saja norma-norma kelas yang sudah disampaikan atau ditempelkan di depan baik kelompok 1, 2, 3, dan 4 bisa kita sepakati bersama? Bisa. Oke, berarti kita buat keyakinan kelas ini mulai hari ini dan sampai. Oke, baik. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Ya, selebihnya semoga apa yang kita lakukan hari ini ya, bisa bermanfaat. Sukses untuk semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 di Jakarta, Bapak Farid Makhluf. Yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati juga Bapak Ibu guru serta karyawan SMPN 1 di Jakarta. Oke, baik Bapak Ibu, pada pertemuan hari ini saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pembelajaran maksud saya. Oke, baik, jadi izinkan saya menyampaikan materi pembelajaran diferensiasi. Ini berkaitan dengan modul ya dari penggerak. Oke, Bapak Ibu, langsung saja bahwa ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama itu adalah berkaitan dengan ini ya Bapak Ibu, prinsip-prinsip positif di sekolah. Apa saja di sana? Jadi yang pertama bagaimana perubahan paradigma belajar. Nah, bagaimana nanti proses ya, belajar seperti apa dan sebagainya nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan disiplin positif. Jadi bukan hanya muridnya saja, namun juga Bapak Ibu guru juga di sana nanti. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Jadi motivasi belajar siswa, ya kita bisa melihat bahwa menjadi siswa yang pada umumnya itu juga perlu motivasi untuk belajar dengan bagaimana melihat latar belakang mereka. Kemudian yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti ini bisa saya sampaikan di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah sertifikat restitusi dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Ya, ini nanti bagaimana adanya kesepakatan ketika siswa dalam menuju proses belajar mengajar. Kemudian, itu Bapak Ibu prinsip-prinsip budaya positif sekolah. Nah, langsung saja yang pertama kita masuk ke adanya positif ataupun disiplin positif. Oke, jadi ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang dikemukakan oleh William Glasser bahwa bagaimana peserta itu dapat menjelaskan apa itu makna kontrol dan juga serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana paradigma stimulus respon pada teori kontrol itu sendiri. Oke, ini stimulus respon. Yang pertama adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu seperti apa. Jadi guru itu dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik yang membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kaitannya bagaimana Bapak Ibu bahwa
kita bisa melihat kadang itu Bapak Ibu guru itu bisa mengontrol, sebagai posisinya adalah sebagai penguatan positif atau sebagai pengontrol ataupun juga sebagai pemaksa. Nanti bisa kita lihat di sana apa yang sudah yang memiliki kontrol tersebut. Jadi ini kaitannya dengan teori kontrol tadi, bahwa yang pertama adalah kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kan sering sering terjadi, banyak sekali ya Bapak Ibu. Contohnya apakah itu sesuai dengan keinginan ataupun perilaku siswa. Jadi kalau kita melihat contoh di lapangan gitu ya, ketika siswa melakukan kesalahan gitu, apakah ya cara agar siswa tersebut memiliki ataupun merubah yang perilakunya yang salah tadi dengan seperti yang Bapak Ibu terapkan biasanya gitu. Jadi teorinya adalah kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kaitan dengan bagaimana teorinya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ataupun Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bukan yang gagal. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang ataupun kalah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana ya, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata disiplin. Bagaimana Bapak Ibu? Disiplin itu, ketika kita mendengar kata disiplin itu apa Bapak Ibu? Ya betul ya Bapak Ibu. Jadi disiplin itu secara konsep ataupun definisi itu adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini seperti apa? Ini berkaitan dengan bagaimana mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut ya seseorang, atau yang dikenal dengan nilai kebajikan ya. Jadi nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, artinya baik lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang itu semua sama. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah positif manusia yang merupakan tujuan nilai yang ingin dicapai setiap individu. Baik nilai bersifat universal tadi ya Bapak Ibu, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Oke, jadi itu tadi Bapak Ibu, bahwa bagaimana disiplin positif itu seperti apa, termasuk teori kontrol tadi ya Bapak Ibu. Bagaimana biasanya kita kan di lapangan sering melihat bagaimana posisi kita sebagai guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan. Nah nanti kita bisa lanjut ke selanjutnya. Ini adalah berkaitan materi motivasi, hukuman, dan penghargaan. Bagaimana kita tahu bersama bahwa tadi ya, seperti yang sudah disampaikan di awal, kadang kita bisa melihat di lapangan bahwa siswa itu ya ketika di kelas gitu ya, apakah mereka itu ya memang posisinya mereka berfisik itu di kelas, tapi kadang pikirannya mungkin kemana-mana gitu kan, ada yang di rumah dan sebagainya gitu. Itu bagi dilihat ya Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan tadi bahwa ada teori namanya teori motivasi berkaitan dengan perilaku manusia. Ini disampaikan oleh Dian Bronson. Jadi yang pertama, bagaimana untuk menghindari ketidaknyamanan, atau dalam artian kan sering kita tahu bahwa ketika tadi ya siswa melakukan kesalahan gitu ya, apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Apakah hukuman ya, atau berupa yang lain? Jadi apa yang akan terjadi? Ya udah, saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal. Jadi apa itu motivasi eksternal? Apa itu motivasi internal ya? Internal, eksternal. Nah, jadi ada beberapa di sana. Kita lihat dulu berkaitan dengan motivasi internal terlebih dahulu yang bawah. Jadi motivasi internal itu bisa diartikan tujuannya adalah untuk mendisiplinkan siswa ya. Jadi tujuan disiplin positif. Apa artinya?
untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Motivasi internal itu dilakukan dalam diri. Sedangkan kalau motivasi eksternal itu dilakukan karena apa gitu ya? Contohnya boleh. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika siswa melakukan ya sesuatu itu karena ada kemauan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Ya. Kita bisa melihat bahwa di kelas itu kan pasti ada anak yang berprestasi. Secara umum mereka itu punya motivasi yang bagus. Gitu. Apa? Ya karena dia punya tujuan yang jelas. Gitu. Berbeda dengan misal sering kan kita melakukan untuk ya bahasanya memancing siswa untuk bertanya semisal gitu kan, kita kan ada memberikan reward. Ya, itu salah satu adalah motivasi eksternal. Gitu. Kenapa dia melakukan itu? Gitu. Karena ada suatu hal keinginan. Gitu. Itu contoh salah sederhananya. Jadi berkaitan dengan teori motivasi. Kemudian ini ya menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, namun ataupun akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Ini sangat makna sangat luar biasa, sangat dalam apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini lanjut ke tadi ya Bapak Ibu, hukuman terkait dengan yang di awal disampaikan bahwa ada teori ya motivasi internal dan juga eksternal. Apa itu hukuman? Nah ini kan sering terjadi Bapak Ibu di lapangan bahwa ketika semisal ya siswa melakukan kesalahan, apa kita langsung merespon dengan hukuman? Ya. Nah, efeknya apa gitu kan? Apakah siswa akan berhukumnya secara baik ataupun ada perubahan? Paling tidak apa malah semakin dia melakukan atau melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini juga kita harus tahu gitu ya, hukuman itu perlu apa tidak. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu apa? Itu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi yang harus terjadi. Nah, jadi kita bisa melihat ya ketika contohnya tadi Bapak Ibu, semisal siswa terlambat ketika datang ke sekolah, apa yang ya kita lakukan sebagai ya guru di situ posisinya, gitu kan? Ya jelas kita ketika di sekolah kan ada aturan, ketika terlambat apa konsekuensinya? Nah ini arahnya kemana gitu ya? Apakah dia harus ya suruh push up gitu ya? Ini kan fisik gitu kan? Ataupun yang lain membersihkan dan sebagainya. Nah ini kita lihat bagaimana posisi hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang kedua membuat anak sakit ya, kemudian ya ini kaitan dengan bagaimana sakit baik berupa fisik maupun hati, termasuk ini kan efeknya jangka panjang gitu ya. Nah ini hukuman misalnya itu terjadi akan anak itu akan membenci kedisiplinan ya, karena pusat paksaan dan mendorong anak menyakiti diri sendiri ya, bagaimana ini konsep diri yang buruk, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ya, merasa bersalah, kemudian dipermalukan, dia merasa tak dihargai. Ini akan daripada ketika kita melakukan hukuman. Mereka itu bukan kadang berubah ya, karena itu tadi ya, baik karena ya paksaan dan sebagainya. Kemudian konsekuensi tadi apa ya bedanya dengan hukuman tadi? Konsekuensi itu adalah membuat anak merasa lebih tidak nyaman dalam jangka waktu pendek gitu ya. Ini adalah anak menghargai disiplin sama dengan kehilangan hak yang dibuat tidak nyaman biasanya untuk sementara. Kita coba cari perbedaannya Bapak Ibu tadi berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau semisal ketika di sekolah itu sudah ada aturan yang jelas ya Bapak Ibu, tata tertib yang ada di sekolah gitu ya, siswa datang terlambat semisal, ataupun siswa dengan sadar ya Bapak Ibu bahwa ketika jam pelajaran semisal ya dia berisik, kemudian dia rame gitu ya, dia bercanda dengan temannya, itu kan mengganggu gitu ya di kelas, termasuk hal-hal yang lain kiranya. Sebenarnya semua itu kan ada konsekuensinya terkait dengan aturan yang ada di sekolah gitu ya. Tinggal bagaimana posisi antara hukuman dan konsekuensi di situ gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ini ya, bagaimana tindakan guru kemudian hukuman atau konsekuensinya.
Nah ini contohnya kan banyak sekali yang sering dilakukan gitu ya. Entah itu mencatat ya satu sekali di dalam buku ya berupa kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, saya tidak akan mengulangi lagi gitu ya karena terlambat sekolah ataupun yang lainnya. Gitu. Ini kan coba saya tanya Bapak Ibu, apakah ini masih sering terjadi ataupun Bapak Ibu lakukan gitu kan? Ya, sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang kedua adalah ini ya contohnya baik bisa Bapak Ibu lihat ya lari mengelilingi lapangan gitu ya, kemudian meminta push up ya sama dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali gitu ya, semisal di mata pelajaran PJOK gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ini bagian daripada konsekuensi ataupun hukuman. Ya, ini yang selanjutnya adalah penghargaan. Bagaimana penghargaan? Jadi penghargaan itu penting enggak Bapak Ibu? Penting ya Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu apakah merusak hubungan, apakah itu bisa menurunkan kualitas, ataupun penghargaan itu mematikan kreativitas. Termasuk penghargaan itu mengurangi motivasi ya, dan sampai penghargaan itu tidak kaitannya dengan ya apakah efektif atau tidaknya. Oke. Nah, kemudian ini intervensi ya. Bapak Ibu nanti kita ini refleksi. Oke Bapak Ibu, setelah melihat ataupun mendengarkan apa yang kita lihat tadi ya Bapak Ibu, kaitan dengan hukuman, motivasi, termasuk juga penghargaan gitu ya. Apakah Bapak Ibu merasa bahwa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu selama proses pembelajaran saat ini di lapangan kelas itu sudah efektif apa belum berkaitan dengan hukuman, konsekuensi ya, kemudian juga penghargaan gitu. Itu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ini kita masuk ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini juga sudah saya lakukan di kelas saya, sudah saya sampaikan dan saya praktekkan di kelas saya. Jadi keyakinan kelas itu ya Bapak Ibu, kita lihat dulu secara konsep apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh siswa ya, termasuk ya untuk siswa juga gitu ya, yang dimana agar pembelajaran kelas itu bisa berjalan dengan baik ya, agar kelas itu juga rasa nyaman gitu ya, serta kita kan sering bisa melihat bahwa kelas itu kadang tidak kondusif gitu ya. Ini adalah agar kelas itu terasa nyaman bagi mereka gitu. Itu keyakinan. Nah kita lihat dulu ini. Oke, jadi ini kaitannya dengan tujuan pembelajaran khusus bagi ya keyakinan kelas ya, dan simulasi kelas. Oke, jadi peserta dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas ya sebagai fondasi arah tujuan sebuah kelas ya, ataupun kaitan dengan akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan. Kemudian yang selanjutnya adalah peserta dapat melakukan simulasi pembuatan ataupun perumusan keyakinan kelas gitu ya. Mengapa tidak peraturan saja ataupun kenapa harus keyakinan kelas? Ya ini. Jadi mengapa kita memiliki peraturan ya yang hadir tepat waktu ke sekolah gitu ya. Ini contohnya kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa kenapa harus ya kelas bukan peraturan ya, kelas, karena agar mereka bisa ikut serta dalam membuat sebuah keputusan. Jadi ini nanti bisa disepakati bersama gitu ya oleh mereka. Jadi contohnya gini ya Bapak Ibu, ini sudah saya praktekkan. Jadi ketika nanti di kelas Bapak Ibu juga bisa praktekkan di kelas berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan ini ketika Bapak Ibu mengajar di kelas. Tinggal bagaimana nanti Bapak Ibu guru ya apakah keyakinan kelas itu nanti bisa berjalan dengan adanya tadi kesepakatan yang ada di kelas. Tinggal Bapak Ibu buat tinggal paling membawa apa namanya
kertas karton semisal, kemudian juga ya klip dan sebagainya itu. Oke, selanjutnya ini ya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apakah keyakinan kelas dan UAS adalah hal yang sama? Tidak ya Bapak Ibu. Ya tidak. Kemudian keyakinan kelas itu melibatkan guru dan murid. Apakah melibatkan guru dan murid? Ya, benar ya Bapak Ibu. Jadi melibatkan guru dan murid. Ya, kemudian dasar keyakinan kelas itu apa? Apakah nilai-nilai kebajikan atau nilai universal? Ya, betul ya Bapak Ibu. Iya. Kemudian apa nilai kebajikan atau nilai universal itu dari peraturan berikut: saling membantu, kemudian membersihkan lingkungan sekolah, 3 mengembalikan buku pada tempatnya. Ya, peduli ya, ini berkaitan dengan tadi saling membantu itu artinya adalah peduli. Kemudian membersihkan lingkungan sekolah adalah menjaga kebersihan. Nah, sedangkan pemberian buku itu adalah ya bentuk daripada tanggung jawab. Nah, ini langkah-langkah menyusun keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu nanti tinggal dipraktekkan di kelas ya, tinggal membawa karton semisal ya, kemudian juga apa namanya itu biasanya Bapak Ibu yang kertas warna-warni itu ya, TLP ya Bapak Ibu. Jadi nanti berdiskusi ya mengenai gambaran perilaku dengan keyakinan kelas itu seperti apa. Kemudian berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas yang dalam satu kelas. Kemudian yang ketiga adalah mengubah peraturan yang menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Jadi kalimat-kalimat positif yang arahnya kan contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, bukan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa? Ya tadi arahnya adalah agar menjadi kalimat yang lebih positif ya. Termasuk apa? Datang tepat waktu ya, contoh yang lain. Bukan ya, tidak boleh datang terlambat. Itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kaitannya dengan budaya pasif tadi. Jadi budaya peraturan kelas itu ya ada nanti tadi yang sudah dibuat adalah keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas tidak kepada tentang positif, yang adalah menjadi budaya positif. Nah, ini kaitan dengan yang mana merupakan keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan kelas. Jadi tadi contohnya datang tepat waktu, yang mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, termasuk juga berdoa sebelum dan sudah aktif dalam pembelajaran sendiri. Contohnya tadi. Nah, ini kaitan dengan kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Bagaimana hormat, bekerja, termasuk diterima dan dimiliki. Apa saja di sana, ini bagiannya Bapak Ibu bisa dilihat. Kemudian yang kedua dan dilarang menghibur orang lain. Yang kedua seperti apa Bapak Ibu? Ya, intinya adalah bagaimana kalimat positif itu kaitan dengan kalimat keyakinan kelas. Nah, ini tanggung jawab, menghormati orang lain, yang berkomitmen, ya, keselamatan, nah, kemudian kesehatan, menghormati orang lain. Ya, jadi kalau menggunakan masker itu berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Jadi keyakinan ataupun kesepakatan bersama itu adalah kenapa kamu menggunakan masker? Karena untuk kesehatan dan keselamatan. Kenapa kamu tidak boleh berlari ataupun di kelas ataupun belajar adalah demi keselamatan dan keamanan. Ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan bisa disimulasikan buat keyakinan kelas.
Oke, jadi kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini lanjut ke kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol guru. Bagaimana posisi kontrol guru itu? Ya kaitan dengan tadi ya kebutuhan dasar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja coba kita lihat Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah penguasaan. Jadi agar manusia itu bisa bertahan hidup gitu ya, terkait dengan apakah termasuk kita lihat nanti kesenangan, kebebasan, ya penguasaan, ataupun juga kasih sayang dan rasa diterima. Gitu ya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Nah, untuk kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya, untuk bertahan hidup itu kan misalnya ya, kesehatan, ya, makan, ya, kemudian rumah, gitu kan. Itu karena dengan kebutuhan hidup. Ya, tanpa makan jelas ya Bapak Ibu berdampak pada fisik, sakit dan sebagainya. Nah ini yang kedua adalah itu tadi ya berkaitan dengan segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru gitu ya, termasuk Bapak Ibu nanti bisa melihat bagaimana permasalahan siswa gitu ya, lihat dari sisi ini gitu. Baik, itu saja Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ditanyakan ya, apa yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan tadi yang pertama ya disiplin positif, kemudian motivasi, termasuk hukuman ya sampai dengan materi terakhir ini segitiga restitusi. Ada apa Bapak? Silakan Bapak. Ya Pak, saya ada sedikit kurang paham, tentunya mau bertanya Pak. Jadi pertanyaan saya berkenaan tentang keyakinan kelas nih Pak. Tadi Bapak sudah memaparkan begitu bagus, tetapi mungkin tadi daya tangkap saya agak kurang. Jadi saya ingin membandingkan antara keyakinan kelas yang Bapak sarankan tadi, yang Bapak terangkan tadi, dan peraturan kelas tadi Pak. Jadi bedanya apa gitu Pak? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Mohon jawabannya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya, Bapak pertanyaannya berkaitan dengan tadi ya Bapak, keyakinan kelas ya, antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas gitu ya, kurang lebihnya Bapak. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan Bapak, saya sampaikan kembali ya. Ini biasanya memang terkait dengan keyakinan kelas itu gitu ya. Nanti prakteknya ketika Bapak Ibu simulasikan di kelas itu sangat menarik, siswa itu sangat antusias. Karena apa? Jadi kita lihat dulu ya tadi definisi atau konsep antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ya, jadi kalau keyakinan kelas itu tadi ya nilai-nilai kebajikan ya, yang disepakati oleh siswa, termasuk nanti untuk siswa gitu ya. Apakah Bapak Ibu guru ini juga bisa terlibat? Bisa. Ya. Gitu. Jadi nantinya agar pembelajaran yang dilakukan di kelas siswa itu juga ya bisa nyaman, yang mereka seneng gitu kan ketika di kelas gitu ya. Karena kan sering terjadi ya Bapak Ibu bahwa ketika di kelas itu siswa itu ya kurang semangat. Karena apa ya, berbagai hal tadi ya.
Kenapa demikian gitu ya. Nah itu. Kemudian kalau untuk peraturan kelas itu kan jelas. Kalau peraturan sekelas itu dibuat gitu kan, ya sama dilakukan oleh bersama guru, siswa gitu ya, yang sifatnya kan memaksa gitu ya. Disepakati bersama memaksa gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu berbeda tadi gitu ya. Agar tadi ya siswa itu bisa ya ketika di kelas belajar dengan nyaman. Nah nanti tinggal disimulasikan seperti apa gitu. Itu ya Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Saya rasa itu saja ya untuk materi ataupun pembelajaran diferensiasi berkaitan dengan tadi ya budaya positif di sekolah. Tinggal bagaimana nanti ya kita bersama ya, saya termasuk Bapak Ibu semuanya bisa paling tidak ya Bapak Ibu dengan materi-materi ini kita tahu ya bagaimana ya kondisi siswa nanti di kelas gitu ya, terkait dengan tadi keyakinan kelas ya kita buat gitu ya, terkait dengan motivasi gitu ya siswa gitu ya, terkait dengan tadi segitiga restitusi ya, termasuk bagaimana ya ketika murid membuat kesalahan apakah perlu ada hukuman ataupun ada ya konsekuensi daripada hukuman itu. Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu atas perhatiannya. Tetap semangat ya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Mulyatno, Wakil Kepala SMP Negeri 132 Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bayu Barokah Arisusilo yang telah memberikan materi pengimbasan kepada Bapak dan Ibu Guru di SMP Negeri 132 Jakarta terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan pengimbasan ini dapat diterapkan oleh Bapak dan Ibu Guru di SMP Negeri 132 Jakarta, yang pada akhirnya nanti pembelajaran akan lebih berpihak kepada siswa dan tercipta kondisi belajar yang aman, nyaman. Sukses untuk Pak Bayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Sofia. Saya merupakan rekan sejawat dari Bapak Bayu Barokah Arisusilo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan testimoni mengenai materi diseminasi yang telah disampaikan oleh Bapak Bayu, yaitu mengenai budaya positif di sekolah. Menurut saya budaya positif sangat penting untuk diterapkan karena dengan adanya penerapan budaya positif akan menciptakan lingkungan yang positif pula. Dan lingkungan yang positif tersebut tercipta apabila ada kerjasama dari seluruh pihak sekolah. Dalam diseminasi ini pula saya mendapatkan lebih banyak pemahaman bahwa penerapan hukuman sebenarnya tidak baik untuk kita terapkan kepada peserta didik. Kita bisa memilih konsekuensi dan juga restitusi dalam menghadapi peserta didik. Sehingga ketika kita menghadapi peserta didik, ada dialog antara guru dan peserta didik. Sehingga tidak terjadi komunikasi satu arah atau pengambilan keputusan satu arah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Qadir. Saya ingin berikan testimoni tentang apa yang telah dipaparkan oleh Pak Bayu. Bahwasannya budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Bapak Bayu itu adalah merupakan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Karena kalau budaya positif dijalankan di sekolah itu akan memberikan dampak positif bagi peserta didik. Itu akan membentuk suatu karakter yang berakhlak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauludin. Nah, kali ini saya akan memberikan testimoni atas diseminasi yang telah dipaparkan oleh Bapak Bayu Barokah Arisusilo
menurut saya budaya positif yang diperkenalkan oleh Bapak Bayu sangat baik diterapkan di sekolah, di mana di dalam materi tersebut diperkenalkan sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar untuk mengawali dengan kesepakatan antara guru dengan siswa, lalu dilanjutkan dengan pembiasaan yang baik dan pelaksanaannya berusaha sebisa mungkin untuk menghindari hukuman atau punishment. Demikian testimoni saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Nila dari kelas 8C. Saya bersekolah di SMP 132 Jakarta. Keyakinan yang dibuat oleh kami untuk kebaikan menjadikan kami kelas yang saling bekerja sama untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang baik dan nyaman. Terima kasih untuk Pak Bayu telah mengajarkan tentang keyakinan kelas yang kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izra Asyura Arasidu, siswa dari SMP Negeri 132 Jakarta. Kali ini saya akan memberikan testimoni tentang budaya positif. Budaya positif yang diterapkan di sekolah membuat kami nyaman dan semangat untuk belajar di sekolah. Sekian testimoni dari saya.